师兄。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua ni Tianjijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan pertarungan sengit di dalam formasi yang telah Tan Yun aktifkan. 一起上，杀了他！呀！这是凌空虚度，速战速决！风之火烤。 我去杀谭云，剩下的对付风之力。 Semua tetua saat ini masih penasaran dengan hasil pertarungan tersebut. Tak terkecuali Subing yang kini terlihat khawatir dengan situasi Tan Yun yang tengah melakukan pertarungan. Di dalam formasi itu, kita masih diperlihatkan kesantuyan Tan Yun yang sedang menghadapi mereka bertiga. Dengan kekuatan anginnya, Tan Yun mulai menyerang mereka hingga membuat kedua musuhnya itu menjadi tewas seketika. Dan kini tersisa sang ketua yakni Ding Fu yang tengah bergemetar karena ia melihat sebuah naga petir yang dikeluarkan Tan Yun. Ding Fu yang melihatnya tentu tak tinggal diam dan mencoba untuk menahan serangan itu dengan seluruh kemampuannya. Setelah berhasil menahannya, Ding Fu terlihat pede dan sombong, bahkan ia sampai-sampai meremehkan kekuatan Tan Yun hingga kembali menantang Tan Yun untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Pemimpin kelompok ini sekarang semakin bersemangat guys, karena barusan itu telah berhasil menahan serangan kuat Tan Yun. Tapi di tengah kegembiraannya, Tan Yun kemudian menyuruhnya untuk melihat ke bawah panggung. Salah seorang dari mereka kemudian menengok ke bawah dan seketika terkejut karena kini mereka dihadapkan dengan sebuah spasial angin yang sangatlah besar. Seberapa cepat pun mereka menghindar itu jelas sudah terlambat guys. Angin itu mengangkat Ding Fu dan memotong tangan dan juga kakinya. 你们看看下面是什么？四师兄，你们快看！ 现在想逃？ Saat Ding Fu terluka parah, Tan Yun mengaktifkan mata Hong Meng-nya dan menatap mata Ding Fu. Tiba-tiba jiwanya menjadi lemah dan mukanya menjadi pucat setelah dikendalikan oleh Tan Yun. Tan Yun di sana memerintahkan Ding Fu, begitu formasi pedang ini dibuka, maka Ding Fu harus segera melarikan diri secepat mungkin. Dan di sana harus memberitahu orang-orang yang ingin membunuh Tan Yun mengenai Tan Yun saat ini yang sedang terluka parah, serta menyuruh mereka untuk segera membunuh Tan Yun. Mendengar itu, Ding Fu pun mengiyakan. Jelas saat ini Tan Yun ingin memancing mereka masuk dan membunuh semua orang yang berniat membunuhnya. Tak lama setelah itu akting pun akhirnya dimulai, di mana Ding Fu pun keluar dan mengatakan seperti yang diarahkan Tan Yun. Ding Fu pun berteriak dengan keras agar semua orang menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Tan Yun karena saat ini Tan Yun sedang terluka parah. Seperti yang telah diharapkan Tan Yun, yakni ketika Ding Xuan selesai mengatakan itu, segera sebuah dauki pun melesat keluar menembus tubuhnya. Di sana Tan Yun melanjutkan aktingnya dengan kembali memancing mereka dan menantang terkait siapapun yang ingin membunuhnya untuk segera datang dan masuk ke dalam formasinya. Mendengar itu semua orang pun menjadi terkejut hingga Subing terlihat semakin khawatir dengan situasi Tan Yun saat ini. Tapi nampaknya tetua Tantai menyadari sesuatu guys. Kalau apa yang dilakukan Tan Yun itu adalah sebuah akting karena ia sadar kalau ternyata suara dari Tan Yun barusan itu memperlihatkan kalau Tan Yun masih baik-baik saja. Tapi lain halnya dengan semua murid divisi Pil yang kini terlihat khawatir tak terkecuali Meng Yi dan Xiao yang nampak bersedih.
Tapi saat ini semua musuh Tan Yun jelas tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka segera melesat dalam formasi pedang. Dan Niu yang melihatnya ia pun menghitungnya seberapa banyak musuh Tan Yun yang kini telah masuk ke dalam formasinya. Shen Subing yang melihat ini segera bergerak dan menghilang dari tempat duduknya. Beberapa saat setelah itu ia pun menghajar sebagian murid di atas panggung naga. Alhasil beberapa murid pun tewas terkapar akibat serangannya itu. Wuhong yang melihatnya segera berdiri dan menunjuk ke arah Subing dan mengutuk perbuatan Subing yang dengan kejam ikut campur dalam kompetisi ini. Tak hanya dirinya, kepala 5 jiwa juga berteriak keras dan mengatakan Shen Subing yang kini telah melanggar aturan. Karena menurutnya Subing tidak hanya melanggar aturan kompetisi saja, tapi juga membunuh orang yang tidak bersalah. Di sana Subing seketika menatapnya dan berkata kalau dirinya ingin membunuh mereka. Jadi apa masalahnya bro? Kepala divisi 5 jiwa yang geram segera membungkuk ke arah ketua Tantai dan berkata bahwa Subing sudah melanggar aturan dengan sembarangan membunuh sehingga Subing harus dihukum. Kepala jiwa binatang juga ikut menuntut Shen Subing karena telah lancang dan tidak menghargai tetua Tantai dengan melakukan tindakan tercela yaitu sehingga Subing saat ini harus dihukum mati. Ketua Tantai yang melihatnya segera bangkit berdiri lalu dengan cepat menabok kepala mereka. 本首席想杀他们便杀了，你们有问题吗？还请您治他重罪，他这般行径应当处死。 Keduanya bergemetar dan segera bersuntuh di kaki ketua Tantai. Keduanya jelas langsung meminta maaf dan masih kebingungan dengan kesalahan apa yang diperbuat mereka sehingga mendapatkan sebuah tabokan. Tetua Tantai tidak langsung memberitahu mereka tapi meminta kepada para murid untuk menjelaskannya. Dan Niu segera maju dan menjawab jika aturan kompetisi memang memperbolehkan hingga 100 penantang maju bersamaan. Tapi kejadian barusan itu para murid divisi jiwa binatang dan 5 jiwa telah mengabaikan aturan itu dan berbondong masuk ke formasi pedang untuk membunuh Tan Yun. Sehingga jika dihitung sudah melebihi jumlah aturan yang menerjang masuk ke dalam formasi Tan Yun. Mendengar penjelasan itu keduanya segera meminta maaf karena tidak menghitung jumlah penantang. Ketua Tantai semakin marah karena mereka yang sebagai ketua divisi, mereka hanya dipenuhi niat membunuh terhadap Tan Yun dan tidak lagi memperhitungkan tentang aturan sekte. Tetua Tantai lantas memberi peringatan kepada keduanya dan mereka pun kembali ke tempat duduknya dengan keringat dingin dan ketakutan. Selang beberapa saat, para murid tiba-tiba berseru bahwa formasinya itu mulai retak dan itu dipastikan Tan Yun memang tengah terluka. Dan di saat ini, formasi pedang Tan Yun itu akhirnya benar-benar terlihat pecah dan mulai bergetar guys. Subing yang melihatnya tentu dirinya menjadi gelisah karena Tan Yun yang ternyata memang benar-benar akan terluka. Dengan sangat gembira para murid 5 jiwa di sana merasa optimis kalau para seniornya itu dipastikan akan dapat membunuh Tan Yun. Semua obrolan dari semua murid tentu terdengar oleh Meng Yi yang kini terlihat bersedih. Xiao beserta semua murid kebun obat itu juga kini bersedih setelah melihat formasi Tan Yun yang benar-benar akan hancur. Begitu juga dengan King Qiu dan Wende juga bersedih karena secara logika formasi yang akan hancur itu bersumber dari Tan Yun yang memang terluka. Tapi beda halnya dengan tetua Tantai yang masih terlihat optimis kalau Tan Yun tentu tak akan mati hanya dengan musuh yang seperti ini. Dan tepat di saat ini sebuah ledakan pun akhirnya terdengar dan diikuti dengan hancurnya formasi tersebut. Semua murid dari semua divisi terlihat langsung menatap ke arah langit yang ternyata di sana terlihat ada sosok pemuda yang masih berdiri kokoh yang di sampingnya terdapat para mayat yang telah dibunuhnya. Situasinya tentu sangat mengkhawatirkan guys, karena di sana Tan Yun terlihat lemah dan juga sangat kelelahan. Meng Yi dan Xiao yang melihatnya tentu tak tinggal diam dan langsung mendatanginya. Tapi Tan Yun mengatakan kalau mereka berdua itu tak perlu khawatir karena jelas dirinya tak akan mati hanya karena melawan para musuh yang lemah ini. Baik Subing maupun tetua Tantai langsung terlihat bersedih dikala melihat kondisi Tan Yun yang kini sudah terluka.
Tentu kesedihan ini bukanlah dialami oleh divisi Pil saja guys. Mereka dari divisi 5 jiwa juga bersedih karena semua seniornya itu telah lenyap di dalam formasi Tan Yun. Begitupun dari divisi Jiwa Suci yang kini terlihat bersedih karena senior Duan yang notabene murid jenius itu telah tewas di tangan Tan Yun. Semua murid terlihat tak percaya dengan apa yang terjadi di panggung Tan Yun. Tapi guys, Tan Yun yang terlihat terluka ternyata itu adalah sebuah akting belaka yang dapat diketahui ketika Tan Yun mengatakan kepada Meng Yi dan juga Xiao kalau dia sebenarnya hanya berpura-pura saja. 别哭，我没事儿，放心，我是装的。 Jelas sikapnya ini tentu Tan Yun menginginkan semua musuhnya untuk segera mendatanginya dan dengan itu pembantaian pun tak akan terelakkan. Mendengar itu, keduanya pun kaget bukan main. Tan Yun meminta pada Xiao dan Meng Yi untuk melakukan kebohongan juga dan berpura-pura bersedih tentang dirinya. Di saat Tan Yun akan turun, tiba-tiba Subing pun muncul dan langsung mencoba untuk mengecek kondisi Tan Yun. Tapi di saat memeriksanya, ia tidaklah mendapati luka apapun di tubuh Tan Yun dan dirinya hanya bisa menganga tak percaya. Tan Yun mengedipkan matanya yang itu merupakan tanda di mana sebenarnya ia tengah melakukan akting. Subing yang melihatnya tentu langsung mengerti dan langsung melakukan kebohongan juga guys. Di sana Subing mengumumkan kalau Tan Yun saat ini terluka parah dan dipastikan akan sembuh beberapa hari setelah melakukan penyembuhan. Semua murid kebun obat terlihat menangis ketika mendengar berita tersebut. Namun kesedihan pun seketika berhenti dikala Subing mengatakan kalau mereka tak perlu khawatir. Jelas perkataan itu bagaikan sebuah kata misterius yang membuat semua murid divisi lain itu terlihat sangat kesal. Setelah itu Subing pun kembali berpura-pura untuk menyuruh Tan Yun beristirahat terlebih dulu dan tak boleh memaksakan pertarungan ini. Mendengar ini Tan Yun pun mengerti dan seketika Dan Yu pun muncul serta membawa Tan Yun untuk turun dari panggung naga. Di saat ini panggung tersebut kosong guys dan tanpa diduga Meng Yi lantas bersedia untuk menjaga panggung divisi Pil sendirian. Karena jika hal itu tidak dilakukan maka divisi Pil tak akan mendapatkan kuota untuk ujian di Tanah Abadi. Tapi sebelum tantangan kembali dilanjutkan, Subing lantas berpesan pada Meng Yi untuk memperhatikan keselamatannya dulu. Jika Meng Yi sudah lagi tak sanggup, maka Subing mengatakan untuk kabur secepat mungkin dan langsung menyerah. Mendengar itu, Meng Yi pun mengerti dan tantangan panggung naga akhirnya kembali dilanjutkan. Tapi sebelum dimulai, Meng Yi kembali mengatakan keinginannya untuk menyelesaikan masalahnya dengan divisi binatang jiwa. Ternyata Meng Yi berniat untuk mengembalikan semua harta yang telah diberikan Wuhong kepadanya. Jelas Meng Yi tak sudi memakai pedang pemberian Wuhong yang mana ia telah melakukan kejahatan kepadanya. Dan kini setelah masalahnya selesai, Meng Yi pun kemudian meminta untuk dipinjamkan pedang yang memiliki atribut kematian kepada semua murid divisi Pil. Awalnya semua murid tak ada yang bergerak, tapi di sana Tan Yun kemudian mengatakan kepada Dan Yu untuk meminjamkan Meng Yi pedangnya. Karena ia tahu kalau Dan Yu sebelumnya telah mendapat beberapa hadiah pedang oleh sang senior. Mendengar itu Dan Yu akhirnya teringat dan dengan cepat memberikan salah satu pedangnya kepada Meng Yi. Dan dengan ini Subing pun mengumumkan kalau kompetisi kembali dilanjutkan. Tapi Subing berpesan kalau pertarungan yang akan dilakoni Meng Yi itu adalah pertarungan tunggal yakni hanya 1 melawan 1. Jadi tak ada istilah keroyokan seperti yang diperlihatkan Tan Yun sebelumnya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan seperti biasa, salam para jagoan.